Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 819, Master Sekte Masa Lalu, seorang bangsawan dari zaman kuno. Ye Guan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Mayat tinggi berlumuran darah itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Karena saat itu kami hanyalah karakter kecil dan tidak memiliki cara untuk mengetahui beberapa rahasia inti peradaban. Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Kalian semua hanyalah karakter kecil saat itu. Mayat tinggi berdarah itu mengangguk. Dalam pertempuran dengan Tian Xingwo, hampir semua ahli klan kita yang tak tertandingi tewas dalam pertempuran itu. Kita semua adalah orang-orang berbakat yang dikirim ke pohon Dao abadi oleh peradaban, dan kemudian di sini hanya di bawah perlindungan karakter kuno dapatkah saya bertahan hidup. Ye Guan sedikit penasaran, berapa banyak penganut Tao yang kuat di peradabanmu saat itu, jenis penganut Tao sejati. Mayat tinggi berdarah itu berkata dengan sungguh-sungguh, 5 di antaranya, dan penguasa peradaban kita pada saat itu telah mengambil setengah langkah untuk membuka jalan terpisah. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Sayangnya, di depan api yang bergerak di langit itu, masih belum ada kekuatan untuk melawan. 5 buka jalan, seseorang keluar dari alam Dao dalam setengah langkah. Ye Guan memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan peradaban kosmik tingkat keempat, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya lagi, apa yang terjadi dengan pria misterius yang membuka Tianmen sebelumnya? Dan apa yang terjadi dengan binatang pemakan bintang? Mayat tinggi berdarah berkata dengan sungguh-sungguh, alam setan langit adalah wilayah yang berafiliasi dengan peradaban Tianxing kita. Karena mereka jauh dari kita, mereka lolos dari krisis kehancuran dunia pada awalnya. Namun, dengan peradaban Tianxing saya, orang kuat utama peradaban telah mati dalam pertempuran, dan peradaban tersebut telah menurun. Sekarang mereka secara alami tidak lagi menghormati kita. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Pada titik ini, mayat tinggi berdarah itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar bukan dari peradaban Tianxing? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak. Mayat tinggi berlumuran darah itu sedikit bingung. Hari itu ketika aku membuat api. Surga menggerakkan api. Ye Guan tersenyum dan berkata, api surgawi datang ke alam semesta saya yang beradab saat itu, dan dipadamkan oleh bibi saya. Menyerah, setelah mendengar kata-kata Ye Guan, mayat tinggi berdarah itu tetap berada di tempatnya. Mayat berlumuran darah lainnya juga bingung, menekan Tian Xingwo. Apakah ini serius? Selain Ye Guan, Yinian tidak terkejut saat mendengar perkataan Ye Guan, karena dia sudah bisa menebaknya. Dengan kekuatan Ye Guan saat ini, mustahil untuk mengalahkan Tian Xingwo. Hanya wanita dan kultivator pedang yang muncul sebelumnya yang memiliki kekuatan itu. Kilatan kerumitan melintas di mata mayat tinggi berdarah itu, dan kemudian dia berkata, peradaban penyihir kita seperti katak di dalam sumur. Ye Guandao, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang asal-usul karakter kuno itu. Apalagi yang kamu ketahui tentang karakter kuno ini? Mayat tinggi berdarah itu berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak tahu banyak. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa pergi ke reruntuhan peradaban misterius yang kami temukan. Ye Guan sedikit terkejut, tempat itu masih ada sekarang. Mayat tinggi berdarah itu mengangguk, seharusnya masih ada di sana. Tempat itu dilindungi oleh peradaban penyihir kita. Bahkan jika peradaban biasa dan orang kuat menemukannya, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Ye Guandao, di mana itu? Mayat darah tinggi membentangkan telapak tangannya,
dan seberkas cahaya muncul di telapak tangannya. Dia menatap Ye Guan, dan seberkas cahaya itu langsung tenggelam ke alis Ye Guan. Segera, koordinat kosmik muncul di lautan Ye Guan kesadaran. Segera, wajah Ye Guan menjadi gelap, jauh sekali. Mayat tinggi berdarah itu mengangguk, jauh sekali. Jika Tuan Ye ingin pergi, dia harus. Ye Guan tersenyum dan berkata, akan lebih mudah jika kita memiliki koordinat alam semesta. Pedang King Xuan dapat mengabaikan batasan ruang dan waktu di alam semesta. Selama dia memiliki koordinat kosmik yang akurat, dia dapat menggunakan pedang King Xuan untuk berpindah secara langsung dan tiba secara instan. Ye melirik mayat darah di depannya, lalu berkata, sekarang kalian bisa berlatih dengan baik di sini. Yang terbaik adalah jika kalian semua bisa berkultivasi ke alam pencerahan. Mayat tinggi berdarah itu tersenyum pahit. Mustahil untuk mencapai kondisi pencerahan sejati. Namun, kita memiliki warisan, dan mencapai kondisi pencerahan palsu bukanlah masalah besar. Ye Guan sedikit penasaran, seberapa besar perbedaan kekuatan antara alam Tao palsu dan alam Tao asli. Mayat tinggi berdarah itu berkata dengan sungguh-sungguh, ini benar-benar tiada bandingannya. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Mayat berdarah tinggi itu menambahkan, namun, alam pencerahan sejati sangat langka di seluruh alam semesta. Ye Guan tiba-tiba berkata, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan tentang Realm One. Mayat tinggi berdarah itu berkata dengan tergesa-gesa, Ye Saomo, jika kamu begitu sopan, kamu bisa bertanya apapun yang kamu mau. Jika kami tahu, kami tidak akan menyembunyikannya. Sekarang rasa hormatnya terhadap Ye Guan adalah rasa hormat yang sebenarnya, terutama setelah mengetahui bahwa bibi Ye Guan menyerah kepada Tian Xingwo. Dia telah menetapkan tolok ukur Ye Guan untuk alam semesta beradab tingkat kelima. Ye Guan Dao, banyak orang berlatih, setelah mencapai 100% keilahian, dan kemudian langsung membuka jalan terpisah. Tetapi beberapa orang mempraktikkan sifat manusia, menggunakan sifat manusia untuk menekan keilahian. Mendengar perkataan Ye Guan, mayat tinggi berdarah itu tiba-tiba sedikit terkejut. Mengapa Tuan Muda Ye mengetahui sifat manusia? Ye Guan bertanya balik, apakah ada orang di peradaban penyihirmu yang benar-benar mempraktikkan sifat manusia? Mayat tinggi berdarah itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan asli peradaban kita sedang mengembangkan kemanusiaan. Setelah dia membuka jalan, dia mencoba untuk mengembangkan kemanusiaan dan menekan keilahian dengan kemanusiaan. Bahkan, dia hampir berhasil, karena kekuatannya ditingkatkan lagi setelahnya. Dia membuka jalan. Sayang sekali api Tianxing dari peradaban Tianxing tiba pada saat itu. Berbicara tentang ini, kilatan rasa kasihan muncul di matanya. Jika tidak ada api surgawi, penguasa peradaban dari peradaban penyihir mungkin telah melangkah lebih jauh, dan pada saat itu, hasilnya mungkin berbeda. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, lebih baik membuka jalan terpisah di mana sifat manusia menekan keilahian daripada menciptakan jalan terpisah dengan keilahian yang utuh. Xiao Ta tiba-tiba berkata, seharusnya kekuatan saudara perempuanmu yang sebenarnya dan Master Sekte masa lalu jelas lebih kuat daripada yang kita temui sekarang. Kamu tahu, Master Sekte masa lalu dapat mematahkan pedang King Xuan, tetapi kamu itu tidak mungkin dilakukan ini sendirian ketika kita menghadapinya sekarang. Ye Guan sedikit mengangguk, memang, menghadapi orang kuat lainnya, bahkan jika mereka bertarung sendirian, dia akan berani melawan mereka dengan pedang King Xuan. Tetapi ketika dia memikirkan pemimpin sekte masa lalu, dia merasa sedikit mati rasa. Sejauh ini wanita itu adalah satu-satunya yang tidak takut dengan pedang King Xuan miliknya. Saat ini,
Ye Guan tiba-tiba menerima kabar dari Xin Yu, jadi dia meninggalkan lapangan sambil berpikir. Di tempat yang sama, mayat tinggi berdarah itu terasa sangat rumit di hatinya. Tentu saja ini lebih mengagetkan. Wanita itu benar-benar menyerah pada api surgawi. Surga menggerakkan api, ini benar-benar melenceng. Peradaban penyihir benar-benar mencari kematian kali ini. Sebaiknya, pada saat ini, mayat darah di belakang mayat darah tinggi tiba-tiba berkata, meskipun peradaban penyihir telah hancur, ini bukanlah hal yang buruk bagi kami. Mayat darah melihat ke arah mayat darah yang berbicara, dan mayat darah itu berkata lagi, jika kita mengikutinya sekarang, kita pasti bisa mencapai ketinggian baru. Mendengar ini, mayat darah berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Memang, mereka mengikuti Ye Guan sekarang, dengan latar belakang orang ini yang menakutkan. Mereka pasti bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Memikirkan hal ini, depresi dan kesedihan mereka sebelumnya akibat kehancuran peradaban lenyap seketika tanpa bekas. Di sisi lain, Ye Guan menemukan Xin Yu. Saat ini, Xin Yu dan beberapa timnya sedang mengelilingi sumber sinyal. Ye Guan berjalan ke Xin Yu sambil berpikir, lalu berkata, bagaimana? Xin Yu menatap sumber sinyal dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah menganalisis beberapa informasi. Ye Guan buru-buru bertanya, informasi apa? Xin Yu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan waktu serta ruang tidak jauh di depan mereka sedikit bergetar. Kemudian, dua kata muncul di depan mereka bertiga, suku air. Suku air, Ye Guan sedikit mengernyit, sumber sinyal dikirim oleh peradaban bernama suku Sui. Xin Yu mengangguk, ya, berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan. Lagi pula, suku air ini masih berhubungan dengan karakter kuno misterius yang kamu simpan sebelumnya. Setelah berbicara, dia dengan ringan mengetuk sumber sinyal di kejauhan dengan tangan kanannya, dan segera, simbol misterius muncul di depan semua orang. Jika Anda melihat lebih dekat pada simbol ini, Anda akan menemukan bahwa itu tampak seperti font, dan bentuknya sangat mirip dengan karakter kuno yang disingkirkan Ye Guan. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya ketika manusia misterius itu memancarkan sumber sinyal ke alam semesta, peradaban akuatik yang tidak dikenal ini mendeteksi tempat ini melalui sumber sinyal yang dia pancarkan dan merasakan karakter kunonya. Xin Yu mengangguk, mungkin, Ye Guan Dao, apakah ada hal lain? Xin Yu menggelengkan kepalanya, isinya agak rumit dan kita tidak bisa menganalisanya dengan jelas. Tapi yang pasti peradaban suku air ini tidak boleh memusuhi kita untuk saat ini, karena jika mereka bermusuhan, mereka hanya akan mengirimkan orang-orang kuat secara langsung. Tentu saja, mungkin saja mereka takut pada pihak kita. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan karakter kuno muncul di tangannya. Karakter kuno ini sekarang tidak memiliki fluktuasi energi spiritual dan telah sepenuhnya jatuh ke dalam kondisi kematian. Jelas sekali, dianggap sebagai Tian Xingguo sangat menyakitkan. Ye Guan tiba-tiba merindukan Xiao Bai. Jika Xiao Bai ada di sini, dia seharusnya bisa dengan mudah menghidupkan kembali karakter kuno ini. Meski kini ia memiliki banyak pembuluh darah leluhur, ia tetap enggan membiarkan pembuluh darah leluhurnya terserap oleh benda tersebut. Pembuluh darah leluhur tersebut akan digunakan untuk mengembangkan alam semesta Guangxuan. Xin Yu berkata dengan suara yang dalam, saya ingat orang misterius itu berkata sebelumnya bahwa peradaban penyihir mereka bisa makmur karena karakter kuno ini. Dengan kata lain, asal mula karakter kuno ini. Ye Guan Dao, alam semesta beradab tingkat kelima. Ekspresi Xin Yu berangsur-angsur menjadi serius. Saya tidak tahu. Peradaban kosmik tingkat 5, betapa menakutkannya itu.
Peradaban kosmik tingkat kelima yang dikenal saat ini adalah peradaban Tianxing. Ye melirik karakter kuno di tangannya, lalu berkata, "Saya akan mengunjungi reruntuhan tempat mereka menemukan karakter kuno ini." Xinyu memandang Ye Guan, "Pergi sekarang." Ye Guan mengangguk. Xinyu mengangguk sedikit, "Aku ingin pergi bersamamu. Tetapi ada terlalu banyak hal yang terjadi di peradaban Sura saat ini, dan aku masih harus berurusan dengan adikmu Xiaowei. Selain itu, ada konten lain di sumber sinyal ini, dan saya harus tinggal di sini untuk melanjutkan penelitian. Oleh karena itu, Anda boleh pergi sendiri." Ye Guan mengangguk. "Oke," Xinyu berkata, "apakah Anda ingin memberikan alamat kepada sumber sinyal ini? Apakah Anda ingin mengirimi mereka pesan kembali?" Ye Guandao, "Bisakah?" Xinyu berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya, tapi mungkin sedikit terlambat, karena kita tidak memiliki kekuatan pria misterius itu, dan dia sepertinya menggunakan metode rahasia untuk memancarkan sumber sinyal ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jangan kembali sekarang, tunggu sampai aku menjelajah dulu." Xinyu mengangguk. "Oke, Ye Guandao, selamat tinggal." Setelah Xinyu dan yang lainnya meninggalkan menara kecil, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Babak 820, Bunuh Dewa Sejati. Setelah Ye Guan pergi, Xinyu melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan untuk waktu yang lama, lalu membuang muka. "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Bidang bintang yang tidak diketahui. Di suatu tempat, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, cahaya pedang melesat ke udara. Seorang pria berlumuran darah perlahan keluar dari celah itu. Pria ini adalah Ye Guan. Ye Guan tidak mengambil dua langkah sebelum dia jatuh. Dia terbaring di kehampaan, seluruh tubuhnya mati rasa. Pedang King Xuan memang dapat membawanya melewati ruang dan waktu. Namun ia telah mengabaikan satu hal, yaitu jarak kali ini terlalu jauh, dan jiwa serta raganya tidak tahan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang begitu lama. Oleh karena itu, tidak lama setelah dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dia berlari keluar dengan cepat. Jika nanti dia akan bunuh diri, Ye Guan berbaring dengan tenang di kehampaan, membiarkan pohon suci alami dan jantung kehidupan memulihkan tubuh fisiknya. Tidak lama kemudian, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba duduk, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, sambaran petir berdarah terus berdatangan. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Apa-apaan ini? Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di samping Ye Guan. Dia melihat ke kejauhan, dan kemudian berkata, "Kesengsaraan alam semesta." Bencana kosmik. Ye Guan terkejut sesaat, dan kemudian melihat ke kejauhan lagi. Dia menemukan bahwa kesengsaraan dan tekanan guntur berdarah ini sangat mirip dengan apa yang dia lihat di dunia kesengsaraan. Apakah tempat ini sedang mengalami bencana kosmik? Ye Guan sedikit bingung. Alam semesta mana yang dia kunjungi? Pada saat ini, badai petir menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ekspresi Ye Guan sedikit berubah, dan dia hendak menggunakan pedang King Xuan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia melihat energi pedang tiba-tiba naik ke langit dari bawah, dan energi pedang ini memblokir guntur berdarah. Ye Guan kaget. "Siapa ini?" Ye Guan melihat ke bawah. Di bawah lautan awan, seorang pria parubaya berdiri memegang pisau panjang. Dia memiliki selendang rambut panjang, liar dan sulit diatur, dan matanya penuh dengan niat bertarung. Dan di belakangnya,
ada banyak biksu dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan melihat lebih dekat pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu setidaknya berada di puncak alam Dao. Auranya sangat kuat, terutama niat pedang yang terpancar dari tubuhnya, yang sama mendominasinya badai yang dahsyat. Di belakangnya berdiri 9 pria kuat dengan keilahian 100%. Aura ke-9 orang ini juga sangat kuat. Meskipun mereka memiliki ketakutan di mata mereka, mereka lebih bertekad untuk menganggap kematian sebagai rumah. Di belakang orang-orang ini, ada banyak sekali orang yang matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Bencana alam semesta telah tiba. Di bawah kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya ini, semua makhluk hidup seperti semut. Bahkan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, energi pedang pria itu tiba-tiba hancur, dan guntur serta bencana yang tak ada habisnya datang. Pria yang memegang pisau itu menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik dan melihat ke semua orang di lapangan. Pada saat ini, banyak orang di belakangnya sedang melihatnya. Pria di depan mereka adalah harapan terakhir mereka. Pria yang memegang pisau itu membuang muka, tiba-tiba berbalik, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi energi pedang dan melesat ke langit. Tertawa, ketika energi pedang lewat, waktu dan ruang langsung terkoyak. Saat pria pengguna pedang menyerang dengan pedangnya, kesengsaraan petir kosmik yang tak ada habisnya dihantam kembali olehnya lagi. Namun saat berikutnya, kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya digunakan lagi, dan energi pedang pria pengguna pedang langsung menjadi ilusi. Pria yang memegang pedang itu meraung, dan niat pedang serta energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air pasang. Niat pedang dan energi pedang ini berubah menjadi penghalang untuk mengisolasi seluruh dunia. Namun, kesengsaraan di alam semesta semakin banyak. Meskipun energi pedang dan niat pedang pria pengguna pedang itu kuat, mereka tidak dapat bersaing dengan bencana kosmik yang tak ada habisnya. Pada saat ini, tubuh pria yang memegang pisau itu tiba-tiba mulai menjadi tidak nyata. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakang lelaki yang memegang pisau itu. Lelaki tua itu berkata dengan suara gemetar, "Tuan Pisau, itu sudah cukup. Kami menerima nasib kami." Pria yang memegang pisau itu menatap ke kejauhan, dan energi pedang serta niat yang dia berikan dengan seluruh kekuatannya menjadi semakin ilusi. Saat ini, ada sedikit kesedihan di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan, yang berada ribuan kaki jauhnya. Dia meraihnya dengan tangan kirinya, dan energi pedang tiba-tiba jatuh dari langit ditangkap olehnya. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya, dan jutaan cincin langsung menghancurkan ruang dan waktu dan ditempatkan dengan rapi di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Pria yang memegang pisau itu tiba-tiba meraihnya lagi dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, ratusan anak muda langsung ditangkap olehnya dan dilempar ke depan Ye Guan. Pria yang memegang pisau memandang Ye Guan dan berkata, "Rekan Tao, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan beberapa percikan peradaban untuk peradaban Changyun kita." Tanpa menunggu Ye Guan berbicara, pria yang memegang pisau itu berkata lagi, "Jika kamu merasa malu, tidak apa-apa. Saya juga akan memberikan semua sila kepada sesama penganut Tao." Ye Jian memandangi anak-anak muda di depannya. Sebagian besar dari anak-anak muda ini pucat dan mata mereka penuh ketakutan. Meskipun mereka berpura-pura tenang, mata mereka masih menunjukkan kegelisahan dan kecemasan. Dari apa yang dia lihat, kamu dapat melihat bahwa orang-orang ini sangat berbakat. Terutama wanita yang memimpin, yang mengenakan gaun biru muda dan wajah cantiknya sedikit pucat 90% keadaan ketuhanan. Sangat jahat, namun,
Dalam menghadapi bencana seperti ini, monster yang disebut jenius ini tidak berpengaruh sama sekali. Ye Guan mengalihkan pandangannya dari wanita itu, dan kemudian menatap pria yang memegang pisau di kejauhan. Pada saat ini, tubuh pria yang memegang pisau itu menjadi sangat tidak nyata. Itu akan hilang kapan saja, tapi dia terus menatap Ye Guan. Dia sebenarnya tidak tahu apakah anak laki-laki ini bisa selamat dari bencana seperti itu. Tapi dia tahu bahwa anak laki-laki ini jelas bukan anak laki-laki biasa. Ye Guan melihat ke depan pria yang memegang pisau itu. Di depannya, kesengsaraan kosmik yang tak ada habisnya sedang bergulir. Meskipun kekuatan kesengsaraan itu jauh lebih rendah daripada kesengsaraan kosmik di alam semesta yang sebenarnya, itu masih sangat menakutkan, jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan sekarang, dan, bahkan jika Anda menolaknya, itu tidak akan berhasil. Bencana ini disebabkan oleh semua makhluk hidup, kecuali Anda menekannya dengan paksa seperti Sister Zen. Tidak ada gunanya hanya menolak. Ye Guan berpikir dalam hatinya, Senior Blood Corps, bisakah kita menekan bencana kosmik ini dengan menggabungkan kekuatan? Mayat tinggi berdarah itu segera berkata, tidak. Hanya pembangkit tenaga listrik alam pembukaan Dao sejati yang dapat menekan bencana kosmik yang begitu mengerikan. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Mayat tinggi berdarah itu berkata lagi, Tuan Ye, saya menyarankan Anda untuk tidak menyelamatkan orang-orang di sini. Ye Guan bingung. Kenapa? Mayat tinggi berdarah berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah merasakan keberadaan alam jahat. Semua makhluk hidup di sini ditakdirkan untuk mengalami bencana ini. Jika Anda menyelamatkan orang, Anda akan terkontaminasi sebab dan akibat dan mendapatkan alam jahat. Hanya satu alam jahat yang tidak dapat membantu Anda. Ya, organisasi misterius itulah yang saya takuti. Ye Guan sedikit mengernyit, organisasi misterius. Mayat tinggi berlumuran darah itu sedikit terkejut. Apakah Tuan Ye tidak tahu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Mayat berdarah tinggi berkata dengan sungguh-sungguh, sebuah organisasi yang sangat misterius. Organisasi ini hanya menerima jalan jahat. Setelah setiap alam semesta mengalami kesengsaraan kosmik, organisasi misterius itu akan muncul dan kemudian mengambil alih jalan jahat. Peradaban penyihir kita telah menyelidiki misterius ini organisasi. Namun, kami segera menyerah. Ye Guan bingung. Kenapa? Mayat berdarah tinggi berkata, karena air semakin dalam, dan alam semesta kita masih jauh dari bencana kosmik. Kami tidak melanjutkan penyelidikannya, terutama karena kami tidak ingin ada konflik dengan mereka. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Mayat tinggi berdarah itu menambahkan, Tuan Muda Ye harus pergi secepat mungkin, karena saya sudah merasa sedikit tidak nyaman. Jika saya tidak salah, organisasi misterius itu mungkin akan segera muncul. Organisasi misterius, ambil jalan yang jahat. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia melihat pria yang memegang pisau di kejauhan. Pada saat ini, niat pedang dan energi pedang pria yang memegang pisau telah benar-benar menjadi ilusi. Dan di depannya, guntur bencana yang tak ada habisnya bergulir masuk, dan itu sangat menakutkan. Di bawah, banyak orang lari dengan panik saat melihat pemandangan itu. Termasuk mereka yang berada dalam keadaan ketuhanan persentil ke-10. Pada awalnya, mereka masih memiliki harapan bahwa mereka dapat melawan bencana kosmik ini. Namun, fakta kejam mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat melawan bencana kosmik ini sama sekali. Melarikan diri, semua orang lari seperti orang gila. Seluruh alam semesta berada dalam kekacauan. Ye Guan mengalihkan pandangannya, lalu menatap pria parubaya yang memegang pisau, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia begitu kuat, sehingga Anda bisa pergi. Mengapa Anda harus mati di sini?
Pria yang memegang pisau itu tertawa, "Bagaimana saya bisa bertahan hidup jika saya mempunyai tanggung jawab?" Ye Guan dipenuhi dengan kekaguman dan segera berkata, "Saya menyelamatkan pria itu." Setelah berbicara, dia langsung menerima semua orang di depannya ke dalam menara kecil. Pria yang memegang pisau itu menoleh ke arah Ye Guan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraung dan tubuhnya langsung terbakar. Pembakaran jiwa, Ye Guan melihat untuk terakhir kalinya pada pria yang memegang pedang, berbalik, mengangkat pedangnya, dan menghilang dari tempatnya. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan seluruh peradaban. Meskipun ruang di menara kecil itu besar, setiap kali dia menerima orang, itu akan memakan jiwanya. Pedang Ye Guangang menghilang, dan pria parubaya yang memegang pedang di kejauhan langsung berubah menjadi abu. Dalam sekejap, seluruh bencana alam semesta langsung melahap dan menghancurkan semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya datang ke sini, tetapi dalam badai berwarna merah darah, sesosok hantu perlahan berjalan ke arah saya. Jalan jahat. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba bergetar, dan tidak lama kemudian, seorang wanita tua perlahan keluar. Wanita tua itu bertubuh pendek dan punggung bungkuk, rambut putih seperti sapu, wajah seperti mayat, dan matanya merah darah dan menyeramkan. Di belakang wanita tua itu, ada dua hantu. Kedua hantu itu sangat tinggi, mengenakan jubah, dan masing-masing memegang pedang besar berwarna merah darah di tangan mereka. Setelah wanita tua itu keluar, dia melihat ke alam jahat, dan kemudian berkata, "Kamu harus tahu siapa saya." Di kejauhan, Evil Wei membungkus sedikit dan berkata, "Saya telah melihat Tao Po." Wanita tua itu menoleh dan melirik ke arah pelarian Ye Guan sebelumnya. Dengan tatapan dingin di matanya, "Beraninya kamu menyelamatkan seseorang yang dalam masalah, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Di belakangnya, sosok bayangan yang memegang pedang berwarna merah darah diam-diam diusir. Wanita tua itu melirik ke area kesusahan guntur di bawah, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Dengan kekuatan semut, kamu masih ingin belajar dari alam semesta nyata untuk melawan kesengsaraan kosmik. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati." Sungguh alam semesta, berbicara tentang ini. Wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Wanita itu telah menekan orang jahat ribuan kali. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir. Itu adalah lelucon bahwa dia mengira dia bisa menekan alam jahat sepanjang waktu. Sedikit yang dia tahu, semakin dia menekannya, semakin kuat alam jahat itu. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Hari-hari baiknya akan segera berakhir. Di belakangnya, bayangan itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu yakin?" Wanita tua itu mengangguk sedikit. "Telah ditentukan bahwa kami akan membunuh dewa sejati dan menyelamatkan jalan jahat. Namun, yang pasti, kami pergi mengundang beberapa pembantu." Pada awalnya, alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena jalan jahat di alam semesta yang sebenarnya tidak ada nilainya. Namun sekarang berbeda. Setelah ditekan puluhan juta kali, jalan jahat itu berbeda dengan jalan jahat biasa. Jika bisa lolos, kemampuannya itu akan menghancurkan langit dan bumi, sehingga mereka siap membunuh dewa sejati dan menyelamatkan jalan jahat. Bersambung.